Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardion, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Berasal dari LPTK Universitas Pasundan dengan NIM 255076224. Dan saat ini saya mengajar di Satuan Pendidikan SD Negeri 018 Sungai Perak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar anak-anak Bapak, demi kelancaran proses pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta ketua kelas tolong pimpin doa anak. Siap, Bos. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Bapak semuanya? Ya, jadi sebelum belajar Bapak minta ayo periksa bajunya, kerapiannya, biar enak belajarnya ya, biar nyaman. Ayo periksa dulu. Ya, dan sebelum memasuki pembelajaran Bapak mau absen terlebih dahulu ya. Nore Palestari hadir ya, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Nah, luar biasa kelas 4 ya anak-anak Bapak semuanya. Dan juga Bapak ingatkan kepada anak-anak Bapak semuanya agar menjaga kesehatan karena sekarang sudah masuk musim penghujan ya, jadi kadang cuaca tidak menentu ya. Jadi Bapak minta nanti anak-anak Bapak semuanya tetap menjaga kesehatan di rumah, di sekolah juga begitu, jangan main hujan. Dan sebelumnya Bapak mau nanya, siap untuk belajar? Siap untuk belajar? Nah, biar semangat, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal? Ya, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, biar tambah semangat. Ya, nampak ya? Akulah pendukungmu, patriot
sudah hafal ya, apalagi kalau sudah kelas 4. Dan sebelumnya Bapak mau nanya, ada yang ingat masih materi yang minggu yang lalu? Belajar apa? Tentang perubahan wujud benda. Nah, pada minggu kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Tapi sebelum belajar, Bapak akan membacakan terlebih dahulu kesepakatan kelas. Nah, yuk kita baca sama-sama. Ada 6. Ya, ada 6 macam kesepakatan yang harus kita sepakati. Yang pertama, ya, tepat waktu masuk ke dalam kelas, ya, ke dalam kelas. Begitu juga dengan keluarnya. Kemudian yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Lanjut yang ketiga, apa lagi Pak? Menyimak penjelasan guru. Lanjut lagi yang keempat, yaitu bertanya jika tidak mengerti. Yang kelima, empati terhadap teman. Yang terakhir, menjaga kebersihan. Nah, itu adalah kesepakatan kelas 4. Bapak harap semuanya anak-anak Bapak bisa menyepakati semuanya. Nah, dan sebelum belajar Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak Bapak semuanya. Ya. Siapa di sini yang pernah menanam tumbuhan? Ayo, siapa yang pernah menanam tumbuhan di rumah? Nanam apa? Pohon mangga, terus jambu, terus ya, pintar ya, anak Bapak sudah bisa menanam semuanya. Kemudian ketika kalian menanam itu, hidup pohonnya nak? Hidup. Nah, kira-kira kenapa pohon yang kalian tanam itu dia bisa berdiri tegak? Kan berdiri dia kan kayak pohon mangga. Karena apa? Subur. Terus? Nah, hari ini kita akan membahas tentang pelajaran ini ya. Kemudian Bapak ingin bertanya lagi, apakah semua tumbuhan itu memiliki bentuk akar dan batang yang sama? Sama atau tidak? Ada. Contohnya apa yang beda? Pohon pisang berbeda dengan pohon pinang. Pohon batang pisang itu keras, sedangkan pohon batang pisang tidak keras, ya. Jadi terdapat beberapa perbedaan, ya, di semua jenis pohon. Dia ada beberapa perbedaan, ya, walaupun sama-sama pohon, tapi ada perbedaan. Lanjut, ya. Nah, apa yang akan kita pelajari? Kita tadi sudah mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan, ya, dan fungsinya. Yang pertama, apa itu tumbuhan? Kemudian bagian-bagian tumbuhan. Kemudian apa lagi Pak? Jenis-jenis akar. Kemudian ada lagi jenis-jenis batang. Yang terakhir, fungsi akar dan fungsi batang pada tumbuhan. Ya. Jadi untuk membangkitkan semangat belajar, Bapak nengok kayaknya ngantuk nih anak Bapak nih. Bapak mau coba diri dulu anak Bapak semuanya. Yuk berdiri. Bisa SBRT buka tutup? Buka tutup. Ya. Bisa? Bertepuk tangan. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Ya, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Arifin, duduk lagi, biar aja duduk ya. Nah, kita lanjutkan materi kita pada hari ini lagi. Ya, apa yang akan kita pelajari tadi adalah bagian-bagian tumbuhan. Dan apakah tujuan pembelajaran kita? Nah, ini dia.
Melalui kegiatan pembelajaran ini, Bapak harapkan anak-anak Bapak itu nantinya bisa menganalisis perbedaan bentuk akar, kemudian batang, dan kepada beberapa jenis tumbuhan dan menghubungkannya dengan fungsinya masing-masing. Itu yang pertama. Lanjut, tujuan pembelajaran kita yang kedua, nanti ketika Bapak suruh diskusi kelompok, nah Bapak harap anak-anak Bapak nantinya bisa mengevaluasi peran akar dan batang dalam mendukung kelangsungan hidup. Yang terakhir, nanti setelah diskusi bersama teman-temannya, anak-anak Bapak harapkan nantinya bisa membuat sebuah laporan. Apa laporannya, Pak? Nanti anak Bapak mencatat perbedaan akar ini, fungsinya ini, dan lain sebagainya. Paham? Kita lanjut kita tentang tumbuhan tadi. Apa itu tumbuhan? Nah, tumbuhan adalah makhluk hidup yang tidak mengalami aktivitas pergerakan seperti manusia dan hewan, tetapi memiliki persamaan sama-sama makhluk hidup. Ya kan? Yang makhluk hidup yang termasuk makhluk hidup apa aja, nak? 1, manusia, 2, hewan, 3, tumbuhan. Nah, tetapi ada perbedaan ya antara hewan dengan tumbuhan dan manusia. Tumbuhan dia tidak mengalami aktivitas pergerakan seperti manusia dan hewan. Kalau kita manusia punya kaki bisa berjalan, begitu juga dengan hewan. Tetapi tumbuhan tidak sama seperti itu. Tumbuhan dia tidak ada bergerak. Nah, itulah salah satu ciri khas daripada tumbuhan. Akan tetapi tumbuhan itu mengalami proses perkembangbiakan menurut caranya masing-masing. Jadi setiap tumbuhan itu memiliki ciri khasnya dalam berkembang biak itu masing-masing, tidak sama. Tumbuhan ini dengan itu berbeda. Kemudian apalagi? Tumbuhan memiliki peran sebagai sumber makanan manusia. Bayangkan kita kalau tidak ada padi, bisa tidak kita makan nasi? Tidak, Bayangkan kalau tidak ada pohon sagu, bisa tidak kita makan sagu? Nah, itulah tadi peran tumbuhan itu sebagai sumber makanan manusia dan hewan. Begitu juga dengan hewan, kayak apa ya? Kayak sapi makannya rumput. Nah, itu kan rumput itu juga termasuk tumbuhan ya, yang sangat penting bagi kehidupan. Nah, itulah daripada pengertian tumbuh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, bagian-bagian tumbuhan. Jadi tumbuhan itu ada bagiannya, tetapi tidak semuanya sama. Contoh, yang ini tumbuhan kayu. Yang pertama, bagian-bagian tumbuhan itu ada mempunyai akar. Di akar dulu. Ya. Kemudian yang kedua ada apa? Daun. Ya. Kemudian yang ketiga? Batang. Yang keempat? Bunga. Dan yang terakhir? Nah, ada berapa macam jadinya? Ada 5. Ya, bisa anak Bapak mengingat semuanya? Ayo kita ulang lagi bagian-bagian tumbuhan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini salah satu tumbuhan liar yang tadi Bapak cabut ya. Bisa kita lihat, tapi minusnya ini 2. Oh, bunganya ada, buahnya yang tidak ada. Nah, ini akar, ini batang, ini daun, ini bunga, tapi buah tidak ada. Ini Bapak juga kurang tahu rumput apa ini namanya. Ya, nah jadi bisa Bapak lihat semuanya ya. Ini akar, ini batang, daun, dan bunga. Terakhir ada buah. Ya. Jadi nanti juga kita akan mempelajari tentang macam-macam akar. Ya. Kalau ini siapa yang tahu akar apa ini, nak? Akar apa? Ya nanti ya. Nanti ada. Nah, untuk mengingat agar kita bisa cepat hafal bagian-bagian tumbuhan,
Bapak punya lagu biar ingat. Kalau Bapak dulu belajarnya lewat lagu supaya cepat hafal, cepat paham. Ya, ini dia. Mari kita Mengenal bagian tumbuhan, akar dan batang, bunga dan buah dan daun. itulah bagiannya. Sekarang ke fungsinya. Ayo, ayo, ayo kita lanjutkan. Akar menyerap air mineral dalam tanah, batang yang menghantarkan ke seluruh bagian, bunga membiarkan buah tanaman. Daun dapat membuat makanan. Nah, itu lagunya. Ya. Jadi, kalau dulu supaya ingat, ujian itu tidak perlu banyak-banyak buku, jadi dibuat lagu. Ya. Supaya mudah mengingat, karena kalian anak-anak Bapak ini semuanya kalau lagu cepat hafal. Tapi kalau menghafal pelajaran satu-satu itu lambat. Ya. Jadi makanya kalau dibuat lagu dia cepat hafal. Nah, ayo sebelum lanjut pembelajaran, mau nonton tidak? Mau nonton tidak? Dengarkan seksama video ini agar kalian bisa paham. Ya, makanya Bapak minta anak-anak Bapak jangan ribut. Bisa? Ayo, kita dengarkan sama-sama videonya ya, Nak. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat Jelas untuk ya? dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, menginjak pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang turun lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Udah? Nah, apa yang kalian tangkap dari video tadi? Akar apa? Sebelum ke situ Bapak mau nanya lagi. Salah satu bagian daripada tumbuhan tadi yang pertama apa? Akar. Apa fungsi akar tadi? Apa? Menyerap. Selain itu? Betul. Ya.
Jadi walaupun tinggi akarnya, tapi dia tetap bisa berdiri kokoh karena ada akar bukan air, ya. Karena akar inilah yang merekat pada tanah yang bisa membuat pohon tersebut bisa berdiri kokoh. Coba kalau tidak ada akar, ya, kalian bisa buat ya batang yang sudah dipotong pohon pinang ya, kita potong atau kayu apapun dipotong, kalian tegakkan berdiri, bisa atau tidak dia berdiri tanpa ditancapkan ke tanah? Tidak bisa karena dia tidak mempunyai akar. Kecuali kalau kita tancapkan ke tanah baru dia bisa berdiri, tapi itu pun tidak bertahan lama, dia akan mati. Karena itulah fungsi akar. Akar itu menyerap air di dalam tanah. Kemudian juga akar mampu menopang pohon. Jadi setinggi apapun pohon itu, dia bisa menopang pohon tersebut karena ada akar. Lanjut, apalagi yang tadi? Akar terbagi daripada dua. Ada yang pertama akar apa? Akar tunggang. Apa ciri khas akar tunggang? Ya. Apa? Memanjang ke bawah. Ini Bapak tadi bawa salah satu contoh tumbuhan. Nah, ini kira-kira akar apa, Nak? Kenapa ini akar tunggang? Karena salah satu ciri khas akar tunggang adalah memanjang ke bawah, dan juga akar tunggang itu memiliki akar utama. Ini nama akar utama. Yang ini akar sampingannya. Ya. Berbeda lagi dengan akar yang kedua. Akar apa namanya yang kedua? Akar serabut. Nah, ini Bapak juga tadi bawa contoh akar serabut adalah pohon pinang. Nah, pohon pinang ini walaupun dia ada akarnya, tapi dia termasuk ke dalam jenis akar serabut karena dia sama panjangnya. Kalian bisa lihat pohon pinang itu kalau dia sudah besar kan sama kan sekelilingnya itu. Nah, itu salah satunya. Apalagi contoh akar serabut, nah, rumput. Rumput itu juga termasuk akar serabut. Kemudian kucai, wortel, ya. Tapi ada sayuran yang mempunyai akar tunggang. Sawi, bayam ya, bayam. Bayam itu dia punya akar tunggang karena dia mempunyai akar utama. Bisa anak-anak Bapak membedakan akar serabut dan akar tunggang? Bisa? Ya. Nah, ini dia. Kalau akar serabut ini dia menjalar ke seluruhnya. Ya, kecil-kecil akarnya. Lain kalau akar tunggang dia ada akar utamanya, besar dia. Makanya kalau pohon itu ya susah dicabut. Ini dia akar utamanya ada. Ini pun walaupun kecil susah juga dicabut. Ya. Nah, lanjut. Oke. Ya. Lanjut ya. Nah, yang tadi bagian-bagian tumbuhan. Lanjut lagi, mau nonton? Biar supaya paham lagi ya. Perhatikan, kalau tidak mendengar dan memperhatikan nanti tidak bisa menjawab. Coba kamu perhatikan kalimat tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dan akar batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dan akar batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian
sudah Bapak bahas, sekarang Bapak mau bahas masalah batang tadi. Ada berapa macam fungsi batang? Yang pertama, untuk mengangkat makanan dari akar. Jadi akar itu, tadi kan akar menyerap air dari dalam tanah. Kemudian batang inilah yang menghantarkan. Ya, batang yang mengangkut makanan dari akar. Nah, kan menyerap gitu. Ya. Kemudian fungsi batang yang kedua adalah tempat tumbuhnya daun dan bunga. Kan ini dia. Jadi, ya kan? Tak mungkin ada akar langsung daun. Pernah kalian jumpai pohon itu? Tidak ada. Makanya dia harus ada batang yang berfungsi sebagai tempat menghantarkan makanan dari akar dan juga sebagai tempat tumbuhnya daun. Jadi kalau Bapak nanya ada berapa macam fungsi batang? Ada dua. Bisa diingat? Diingat. Kalau akar tadi bisa diingat? Bisa, ya. Sekarang Bapak minta anak Bapak satu orang, siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh tumbuhan yang mempunyai akar tunggang? Pohon apa kira-kira? Hah? Pohon apa? Tomat. Akar tunggang, akar tunggang. Pohon apa kira-kira? Pohon itu yang pasti memiliki akar besar. Salah akar. Hah? Mangga, pintar. Lanjut, apa lagi nak kira-kira? Hah? Ini. Ya. Malam. Lanjut. Jambu. Nah, kalau pohon atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai akar serabut apa? Tomat. Terus? Kelapa, ya. Pinang. Apalagi yang kalian bisa lah melihat akarnya itu, dia akarnya kecil-kecil gitu, merayap gitu akarnya. Apa? Pisang. Hah? Ya, rumput. Nah, berarti anak Bapak sudah bisa lihat ya bentuk akarnya itu berbeda. Jadi ya tidak sama, walaupun dia sama-sama tumbuh, tetapi dia memiliki ciri khasnya masing-masing. Ya, yang perlu untuk kita ketahui. Lanjut. Nah, fungsi bagian tumbuhan. Ya. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang memiliki fungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Kemudian tidak hanya itu, akar berfungsi untuk menopang tumbuh. Ayo, kalau Bapak ngulang, berapa fungsi akar? Bisa diingat? 1. Menyerap air dari dalam. 2. Bukan membuat tumbuhan jadi kokoh. Mampu ya bisa menopang tumbuhan ya. Jadi walaupun besar, tinggi, tapi dengan adanya akar mampu pohon tersebut bisa berdiri tegak. Ya, lanjut jenis-jenis akar. Ya, ada 2 macam. Yang pertama akar tunggang ya. Apa saja ciri-ciri akar tunggang? 1. Memiliki akar utama. Nah, yang ini mana akar utamanya? Nah, kemudian bagian-bagian akar yang kecil ini. Lanjut, yang kedua, menancap sangat dalam. Jadi akar tunggang itu dalam kalau dia masuk. Ya, makanya walaupun kata Bapak tadi kecil pohonnya, ya, tapi susah dicabut karena dia menancapnya dalam. Beda dengan akar serabut. Contoh lagi akar serabut dekat ke sini. Serai. Ya kan? Bisa kalian lihat akar serai? Pohon serai. Itu akarnya termasuk akar serabut. Kita lanjut daripada ciri khas akar tunggang. Memiliki tumbuhan dikotil. Ya. Dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Tapi kalau tumbuhan monokotil dia pasti akar serabut. Ya.
Lanjut. Yang kedua, akar serabut. Ada 3 macam ciri akar serabut. Yang pertama, tidak memiliki akar utama. Jadi akar utamanya tidak ada. Ini contohnya pohon pinang tadi anak ya, tidak ada akar utamanya. Dia semuanya akar kecil-kecil. Lanjut, ciri khasnya yang kedua, akarnya beredar, mengambang. Akar beredar meluas, ya kan? Akar serabut itu kecil tapi mengelilingi pohon, ya, merayap dia banyak, ya kan? Kayak pohon kelapa, pohon pinang. Kemudian yang terakhir dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Nah, itulah daripada bagian-bagian akar dan ciri khas akar tunggang dan akar serabut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa kita lanjut? Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, ini dia beberapa contoh tanaman akar serabut. Tadi anak bapak sudah pintar menyebutkan ada beberapa macam contohnya. Ayo kita lihat ya. Di depan ada yang pertama namanya pohon kelapa. Kelapa ya, akar kelapa tersebut merupakan contoh akar serabut. Yang kedua ada lagi padi. Ya, padi juga akar padi termasuk ke dalam akar serabut. Yang ketiga apa lagi nak? Jagung. Ya. Yang terakhir rumput. Ya. Kalau tidak percaya tengoklah. Nah, mana tahu kalian tidak percaya? Bapak ini betul juga kak. Nah, bisa kalian lihat ya. Karena daerah Indragiri Hilir kita rata-rata kan banyak pohon kelapa. Bisa kita lihat pokok-pokok kelapa itu. Ya, akarnya kecil-kecil. Ya kan? Makanya juga dia kadang kelapa itu bisa tumbang. Karena dia tidak memiliki akar utama. Kan akar kelapa tadi kan karena akar serabut, makanya dia bisa tumbang, tidak kuat. Ya, kalau akar tunggang dia akarnya masuknya ke dalam dia susah dicabut. Tapi karena kelapa itu akar serabut, makanya dia bisa tumbang. Apalagi kalau hidupnya di tanah gambut. Tanah gambut itu lemah. Nah, ya kalau kita daerah yang tanah gambut itu dalam kita mencangkul ya baru ada airnya. Berbeda dengan tanah kita yang dataran rendah di sini. Sedikit cuman kita mencangkul dalamnya itu ada segini kadang kan, dah ada airnya. Kalau tanah gambut itu dalam baru ada airnya. Karena dia menyerap ke bawah airnya. Ya. Selain dari yang ini apalagi yang kalian ingat tadi? Akar serabut tadi contoh tanamannya apa nak? Selain yang ada di depan? Pinang. Iya, yang di foto tidak ada pinang ya. Nah, daerah kita juga kaya akan pinang. Seleretan. Ya kan? Pinang di jalan di daerah kita. Makanya jalan kita dinamai Pinang Raya. Ya, lanjut. Nah, contoh tanaman akar tunggang ada 4 macam di sini. Ya, yang pertama di sini ada pohon bayam. Jadi bayam itu walaupun sayuran ternyata memiliki akar tunggang. Siapa yang pernah menyangka kalau bayam itu akar serabut? Bapak awalnya menyangka akar serabut karena kan dia pendek-pendek kan bayam itu kan. Ternyata bayam itu akarnya akar tunggang. Yang kedua ada mangga. Ya, ini kurang berarti ya. Kemudian yang terakhir pohon cemara. Jadi pohon cemara itu juga akarnya akar tunggang. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pohon pinus. Itu di Temilahan tuh banyak tuh. Ya. Pohon pinus. Jadi kalau kita cabut itu pasti akarnya begini. Pasti bentuk akarnya begini. Karena dia sama-sama akar tunggang. Dia memiliki akar utama. Itu ada 4 yang di depan. Coba anak-anak bapak sebutkan contoh tanaman tumbuhan yang akarnya akar tunggang, yang mempunyai akar tunggang di lingkungan sekitar aja. Jambu yang ada di sekitar kita. Terus mangga tadi udah. Nah, apa lagi? Hah?
dan jambu. Banyak kok pohon-pohon di sini. Hah? Ayo, pohon apa? Belimbing. Terus? Ayo. Yang akarnya akar tunggang. Apa lagi? Tadi mangga, kuini. Apa? Sukun, ya. Apa lagi? Banyak ya. Nah, jadi Bapak kalau misalkan nanti anak-anak Bapak ikut orang tuanya ke kebun, ya coba kalian lihat. Oh, ini kata Bapak yang disebut akar serabut. Ini akar tunggang, ya kan? Karena di kebun itu banyak tanaman atau tumbuhan, tapi jangan dirusak. Kalau rumput tak apa-apa. Nah, lanjut kita ke batang. Batang itu apa fungsinya, Pak? Batang itu berfungsi mengantarkan air dan nutrisi dari akar menuju daun. Jadi itu salah satu fungsi batang, ya. Jadi hantarkannya dulu menyerap melalui akar, ya. Kemudian dihantarkan oleh batang. Nah, lanjut, ya. Nah, jenis-jenis batang. Oh, ya kan? Sekarang Bapak mau nanya, apakah sama batang pohon kelapa dengan pohon batang kelapa dengan ubi sama tidak? Ya. Batang pisang dengan batang pinang sama tidak? Tidak, berarti berbeda. Nah, hari ini kita juga akan belajar macam-macam batang. Kalau tadi kita sudah belajar tentang macam-macam akar, ya kan? Ada akar serabut, ada akar tunggang. Rupanya batang juga ada bermacam-macam. Ada berapa macam batang? Ada tiga. Yang pertama, batang berkayu. Cirinya batang keras dan kuat. Contoh pohonnya adalah pohon ubi. Jadi kalau ubi itu batangnya keras, walaupun bisa dipatah, tapi batangnya itu keras, ya kan? Nah, dan kedua, ciri khasnya adalah kuat, ya, ciri khas daripada batang kayu. Lanjut masih yang nomor 1, ya. Yang nomor 2 ada namanya batang basah. Ini nak, yang kedua. Ya, contoh tanamannya adalah bayam. Ciri khasnya adalah batangnya lunak dan berair. Itu bayam. Selain bayam apa yang serupa? Apa? Kaktus. Hah? Kaktus menyimpan apa? Kaktus. Kangkung. Iya, kangkung. Genjer. Hah? Genjer. Nah, ya kan? Batangnya lemah dan berair. Itu ada banyak macamnya, contohnya hampir semuanya sayur-sayuran. Ya, jadi kalau Bapak nanya tadi ada berapa macam jenis batang? Ada 3. 1 batang berkayu, 2 batang basah. Lanjut yang ketiga adalah batang rumput. Contoh tanamannya adalah jagung. Nama batangnya batang rumput. Ya. Contoh tanamannya adalah pada pohon jagung. Apa ciri khasnya? Juga ada 2. Batangnya tidak keras. Jadi batang jagung itu, ya kan? Di dalamnya itu kan kosong. Ya. Batangnya itu tidak keras. Beda dengan ubi. Ubi keras tidak? Keras. Kemudian dia memiliki ruas dan berongga. Ya, lubangnya tadi. Apalagi pohonnya yang sama dengan jagung, nah kira-kira? Berongga, enceng, gondok. Berongga tidak? Nah, berongga tidak? Ya. Nah, itu salah satunya. Batang rumput ada dua ciri khasnya. 1, dia tidak keras. 2, memiliki ruas. Ruas itu yang ada batas-batasnya itu. Kayak bambu, nah, itu ruas namanya. Bahasa kitanya buku. Kalau nisan atau tebu itu bukan batang rumput karena dia tidak ada rongganya.
dia sama-sama punya ruas. Ya, bisa anak Bapak ngerti ya? Nah, jadi bisa kalau yang namanya batang rumput, kalau dia ada dua ciri khasnya, satu dia tidak keras, dua dia memiliki ruas dan berongga, ada ruasnya, ya, ada panjang segini berbatas, ya kan? Ada panjang segini berbatas lagi, ya. Jadi ada ini salah satu contohnya aja. Nah, jadi ada beberapa macam contoh yang lain, ya. Lanjut. Sekarang Bapak mau nanya. Kalau Bapak hilangkan ini bisa diingat? Bisa anak Bapak ingat? Hah? Bisa? Bisa? Ya? Bisa mengingat? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Jadi kalau semuanya tadi mendengarkan penjelasan Bapak, menyimak dengan baik, insya Allah akan paham dan akan mengerti. Sekarang Bapak mau membagikan LKPD. Ya, dikerjakan secara berkelompok saja, nak. Ya. Ini tulis nama ini di bagian nama ini tulis kelompok 1, 2, 3. Bapak ulang 1, 2, 3. Ya, ini kalian kerjakan sama-sama. Ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya, masih tadi materi yang tadi bagian-bagian tumbuhan. Ya, ini ingatkan ya, ini kelompok berapa tadi nak? Kelompok 1. Yuk, kerjakan sama-sama. Itu ada 2 macam. Ini dia. Bagian tumbuhan. Ayo kerjakan. Sama-sama ya. Tulis nama kelompoknya dulu. Ini kelompok 3, ini kelompok 2, kemudian ini kelompok 1. Apa? Nama kelompoknya. Kelompok 1 gitu. Ayo sama-sama mencari diskusi dengan kawan-kawannya. Ya, nama kelompok. Kalian kelompok 2. Ayo. Ya, kelompok 2. Ayo, cari sama-sama. Apa soalnya? Ya, kasih 4. Ya, isi dulu nama kelompoknya nak. Ya, betul. Nah, baru tulis kelasnya. Nah, jangan, tak boleh kelahi. Jangan boleh kelahi. Kerjakan aja masing-masing. Isi dulu. Keempat. Ya. Ayo isi tulis ini. Cepat. Ini ha, samaan. Ini yang pertama. Ya. Paham mengerjakannya? Nah, ayo. Isi baik. Tulis dulu nama bagian tumbuhannya. Kan bagian tumbuhan tadi ada 5. Kalian mau membahas yang mana? Aku aja. Ya, tulis dulu di sini. Nama bagian tumbuhan apa? Misalkan akar gitu, atau batang gitu, atau daun. Nah, tuliskan fungsi-fungsinya nak di situ. Yang di bawahnya juga begitu. Ayo. Yang di bawahnya juga begitu. Kerjakan secara bersama-sama. Ada yang tidak ngerti? Pilih aja nak salah satu bagian dari tumbuhan. Salah satunya. Itu ada 2 macam, yang di bawah juga begitu. Ya. Nah. Ya, sambung aja di bawah. Apa? Keluar dari kolom itu tak apa-apa. Keluar dari kolom itu tak apa-apa. Ayo, yang laki-laki kerjakan sama-sama. Baik-baik kerjakannya. Kelompok 1 dia udah tuh. Ini kalian mau akar. Lanjut yang ke bagian yang kedua. Ya, fungsinya dia. Nama bagian tumbuhan akar itu fungsinya. Ada berapa macam tadi? Tuliskannya yang kalian ingat tadi ya.
Sudah. Baca dulu nak, kalau salah nanti. Baca dulu baik-baik. Periksa lagi ya. Periksa lagi. Sebelum mengantar dengan Bapak periksa. Boleh, boleh bentar kita. Ayo, kerjakan sama-sama. Kalau tidak enak, kambung aja ke bawah. Oh, itu tidak. Udah? Ya, nggak apa-apa. Ada dua. Ada dua tidak? Fungsinya tadi. Batang. Ingatkan lagi. Nah, makanya Bapak sudah diskusi. Ini Bapak kasih contoh. Kira-kira kalau kalian melihat ini tergambar tidak fungsi batang? Selain yang Bapak jelaskan tadi, ini contohnya. Coba Bapak kalian tengok. Tengok baik-baik. Untuk apa batang ini? Ayo. Ayo. Nah, makanya Bapak minta anak-anak Bapak semuanya untuk mengamati. Diamati baik-baik. Duduk. Nah, duduk. Tengok batangnya baik-baik. Untuk apa batang kira-kira? Sudah, kelompok 3 sudah? Mana Bapak lihat? Kelompok 3. Ada yang pertama akar, kemudian batang. Ya. Kelompok 2 sudah nak? Sudah. Ya. Lanjut, Bapak minta kalian untuk mengisi lembar evaluasi. Ini masing-masing ya. 1, 2, kalian 14 dan 15 ya. Nah, ini kerjakannya masing-masing nak. Tulis namanya ya. Tulis nama kalian, nama pelajaran. Kemudian yang di bawah itu ada namanya kipas. Di sini. Ayo. Isi baik-baik ya. Ini kerjakannya masing-masing nak. Pas.
Ya, tulis nama kalian. Di kolom nama kalian buat nama. Pak, ya itu di contreng itu. Dipas. Ya. Terserah mau dilingkari atau mau dibulati, terserah. Pak. Kalau itu tidak, nak. Yang langsung ke soalnya aja. Apa? Hah? Nomor berapa? Sama merekatkan atau melengketkan sama juga. Tapi bahasa untuk mengubah. Diisinya baik-baik ya. Ya, Pak. Dibaca dulu, nak. Kunci menjawab soal itu dibaca dulu soalnya baik-baik. Mau apa lagi? 5. Yang Aku sejak. ya itu dicontreng. Ya, Pak. itu kan ada pertanyaannya dulu. Ini diisi, Pak. Ini, Pak. Diisi, Pak. Iya. Ini jelas. Yang mudah dulu, nak, mengerjakannya yang mudah dulu. Kalau ada yang tidak paham, kerjakan dulu yang paling mudah. Yang paling mudah. Kalau yang di bawahnya itu isi sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Mana ada 5 lagi kan? Ya, kerjakan masing-masing ya, jangan dibuat. Pak, ini isi kan? Ya, itu isi juga. Udah. Belum, Pak. Aku yang sering ngeler, Pak. Pak. Iya. Isi juga. Ayo kerjakan lagi. Iya. Udah. Udah. Dah. Ya, udah kumpulkan. Ayo. Udah. Ayo, kalau sudah kumpulkan. Udah. Udah. Kumpulkan semuanya ya. Nah. Udah.
Udah siap semuanya ya? Dah. Capek belajar? Capek? Coba berdiri dulu. Berdiri semuanya. Jadi kita briefing dulu. Bisa tepuk semangat? Bisa. Semuanya tepuk semangat. Nah, duduk lagi, tangan dulu. Ya. Sekarang kita main quiz. 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 Jadi nanti yang mau menjawab angkat tangan. Jadi maju ke depan memilih. Ya. Sekarang waktunya quiz. Ada kuis. Yang mau menjawab nanti angkat tangan ya. Nah, ini dia. Siapa yang mau duluan? Abi. Ya, ayo satu orang perwakilan. Tuh perwakilan kelompok, Pak. Satu orang aja ya. Nanti gantian kan ada. Oh, kelompok satu lah dulu ya. Coba satu orang aja. Satu orang. Satu orang. Ayo. Siapa? Ayo cepat sini. Ya, ini perwakilan kelompok satu. Ya. Mau milih nomor berapa? Nomor 3. Kita buka soalnya. Proses fotosintesis pada tumbuhan terjadi di bagian. Silakan pilih. Satu kelompok satu soal nak. Yang mana? Fotosintesis. Mana? Fotosintesis. Jawab aja. Tempelkan tangannya. Hah? Betul? Ayo, yang mana? Ayo. Ayo. Ya, habis waktunya. Nah, ini pakai waktu, nak. Silakan. Ini kelompok 3. Alvin, buka topinya nak, biar nampak mukanya. Oh iya, dilempar. Ayo, Alvin mau pilih nomor berapa? Nomor 3 sudah tadi. Nomor 1 gimana? Oke. Kita lihat soalnya sama-sama. Hah? Yang mana? Ayo, waktunya habis. Ya, kita pilih. Jawabannya katanya B. Kita cek. Yeay! Luar biasa. Lanjut. Kelompok 2. Silahkan nak. Ayo. Ayo cepat-cepat. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Mau soal nomor berapa? Nomor 2. Kita lihat soalnya. Bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap zat hara dari dalam tanah adalah cepat. Waktunya lambat habis. Jawabannya katanya akar. Kita cek sama-sama. Ya. Lanjut kelompok 1. Ayo. Tak apa-apa, repa, ayo. Repa. Tak apa-apa. Ayo. Dah. Ayo. Mau 3 ya. Berikut ini adalah tumbuhan yang memiliki akar serabut kecuali. Berarti yang bukan, nak. Katanya jawabannya emang enggak. Kita cek sama-sama. Ya. Terus. Sekarang Bapak mau nanya dengan anak-anak Bapak semuanya. Dari yang sudah kita pelajari tadi, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Ayo, dari awal kita belajar. Siapa yang bisa menyimpulkan, nak? Yang kalian ingat, ayo. Anak Bapak, siapa yang mau menyimpulkan? Menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini.
Apa? Dari awal tadi kita belajar tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Ada beberapa macam tadi. Nah, itu maksud menyimpulkan. Ayo kita simpulkan sama-sama. Tadi kita sudah belajar daripada macam-macam bagian-bagian tumbuhan. Ada berapa macam tadi, Nak? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut yang kedua. Ada berapa macam jenis akar? 1, tunggang. 2, 3. Bapak melatih konsentrasi. Yang kedua, ada berapa macam tadi jenis batang? Ada 3. 1 batang berkayu. 2 batang basah. 3 batang berongga. Ya. Batang yang tidak keras. Tadi ya. Kemudian fungsi batang tadi apa, Nak? Mengantarkan makanan yang diserap dari akar. Kemudian fungsinya yang kedua, ini banyak anak Bapak tadi lupa mengisi di RKPD. Apa, Nak? Padahal Bapak tunjukkan tadi ini kata Bapak. Untuk membuat daun. Untuk tempat tumbuhnya daun. Nah, ini anak Bapak tadi kayaknya lupa ngisi. Nah, Dan ada. Abi pada tadi. ya. Jadi ada dua fungsi batang. Ya. Kemudian kalau Bapak mau membalikkan lagi yang tadi, fungsi akar tadi apa? Menyerap Menyerap air dalam tanah. Yang kemudian fungsinya yang kedua, menopang tumbuhan untuk tidak roboh. ya betul. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, alhamdulillah, rupanya sudah paham. Sekarang Bapak mau nanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Betul ke tidak? Betul. Ini juga Bapak mau nanya juga. Apakah tadi ketika menonton video atau ketika Bapak menjelaskan, kalian itu bisa bersungguh-sungguh memperhatikan? Sudah? Kenapa kalian mau sungguh-sungguh memperhatikan? Bapak mau nanya. Ingin paham. Supaya Paham. paham. Ya. Kemudian yang terakhir Bapak mau nanya, apakah anak-anak Bapak bisa ya memahami pembelajaran yang tadi? Insyaallah. Bisa? Sudah paham? Semuanya sudah paham? Ya. Oke, tadi sudah kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan juga sudah kita simpulkan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Yo. Kalau tidak mau bertanya, Bapak nanti yang nanya. Mau Bapak nanya? Yo. Mau Bapak nanya? Nanya dulu. Bagian apa yang tidak paham? Ayo. Bagian apa? Kenapa dengan batang? Kenapa dengan batang? Apa yang tidak paham dengan batang? Batang itu adalah salah satu jenis atau bagian daripada tumbuhan. Ya. Fungsinya tadi ada dua. Satu, apa? Untuk melengkapkan makanan ya, yang diserap oleh akar. Kemudian dua, sebagai tempat tumbuhnya daun. Sekarang Bapak mau nanya, salah satu jenis tanaman yang mempunyai akar tunggang.
Coba kasih disebutkan. Mangga dah tadi. Ya, akar tunggang. Belimbing udah. Pohon-pohon yang ada di sekitar. Ayo. Banyak contohnya. Akar tunggang. Nah, ayo siapa yang bisa menyebutkan lagi? Biar lebih paham lagi. Bidada. Nah, ayo, tanamannya yang sering kalian jumpai di kebun. Hah? Ya, jambu. Jambu itu kan ada beberapa macam. Hampir semua jenis jambu itu ya akar tunggang. Kalau akar serabut, ayo nak, apa contohnya? Contoh tumbuh-tumbuhan tadi yang akar serabut. Tidak ada. Hah? Tidak ada. Akar serabut. Ayo. Yang kalian jumpai di sini. Ada di depan sekolah kita tadi Bapak bilang. Serai. Kemudian pinang. Apa lagi? Rumput. Ya, pintar anak Bapak. Apa lagi? Ya, artinya kalau anak Bapak sudah bisa menyebutkan tumbuh-tumbuhan dan macam-macam jenis tumbuhan, kemudian fungsinya, bagian-bagiannya, berarti sudah. Bapak ulangi lagi sekali lagi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ada. Oke, kalau tidak ada, rapikan bukunya lagi. Silakan masukkan bukunya ke dalam. Ya. Marilah sama-sama kita ucapkan dengan mengucapkan hamdalah karena pembelajaran kita sudah selesai. Ayo, alhamdulillah. Jangan lupa rapikan bukunya. Besok malam nanti belajar, cek lagi ya. Besok dipersiapkan untuk pembelajaran yang selanjutnya. Sebelum pulang, seperti biasa Bapak mau anak-anak Bapak berdoa dulu. Ya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.